Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa kembali dengan saya Hijranita. Pada malam ini, alhamdulillah kita sama-sama telah selesai menunaikan ibadah sunnah, sholat tarawih, dan juga sholat witir. Dan alhamdulillah juga puasa kita tadi siang sampai dengan selamat, insya Allah menjadi ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga selalu kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga semoga kita semua, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu, pada malam ini untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, maka pada malam ini saya akan mencoba sharing tentang membuat lembar data pada aplikasi Sri Kandi versi 3 dengan multiple data. Oke, saya akan lanjut ya Bapak Ibu ya. Hal ini sebenarnya terinspirasi dengan adanya surat dari Andri ya, tentang adanya surat permohonan data jabatan fungsional arsiparis ini ya, suratnya yang dikirimkan ke seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan juga provinsi. Demikian juga dikirimkan kepada lembaga pemerintah, lembaga kementerian, baik kementerian maupun lembaga non kementerian. Yang intinya adalah di sini diharapkan agar seluruh instansi pemerintah mengirimkan data pemutahiran data arsiparis terakhir itu per tahun 2024. Dan di sini ada tautan ya. Tautan ini kalau dibuka ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kira-kira formatnya yang diminta. Jadi kita akan membuat mengisi data ini di dalam lembar Excel. Nanti setelah itu supaya lebih enak melihatnya bagaimana supaya kita bisa melihat data perorangan, maka kita akan memindahkannya ke dalam lembar Word, karena kalau Excel kan belum bisa di-upload melalui Sri Kandi ya Bapak Ibu. Di sini lumayan banyak datanya, tetapi saya memodif data ini, memodifikasi tabel ini sehingga bisa digunakan juga untuk keperluan lain, seperti misalnya untuk penyusunan penilaian angka kredit ya. Nah, di sini setelah saya ubah menjadi seperti ini datanya ya Bapak Ibu. Dan ini sudah saya isi dengan data-data, beberapa data, tetapi ada beberapa data yang sebenarnya masih data asal aja ya, karena yang penting ini adalah data untuk kita belajar pada malam ini. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau ini harus kita pindahkan ke lembar Word perorangan. Jadi nanti Bu Siti Fatimah ini memiliki data yang tertuang atau tercantum di dalam lembar Word seperti ini ya. Nah, seperti ini nanti perorangan, berisi perorangan. Nah, kalau di sini terlihat bahwa data ini ada sejumlah yang sudah terkumpul adalah sejumlah 150 ya. Nah, 150 lembar ini kalau kita ketik satu persatu tentu sangat sulit ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita nanti akan coba membuat ini dengan menggunakan pertama lembar master data ya. Saya ngomongnya master data, yang jelas saya bukan orang IT sehingga mungkin cara penyampaian saya mungkin kurang tepat ya. Jadi saya menggunakan bahasa saya sendiri seperti itu. Sama dengan kira-kira kalau kita membuat sertifikat ya. Nah, ini sertifikat, di sini ada datanya ya, seperti ini. Sertifikat ini ada data, yaitu data peserta Zoom meeting yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu dalam acara Bengkulu Berdialog yang diikuti oleh sebanyak 520 orang ya, 522 orang melalui Zoom meeting dan sekitar 250 orang lebih yang mengikuti secara luring ya, langsung di tempat. Nah, ini kita bayangkan bagaimana akan membuat sertifikatnya kalau harus diketik satu-satu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah saya siapkan. Nah, sekarang saya tidak fokus kepada pembuatan sertifikat, tetapi saya atau piagam
atau sertifikat, tetapi saya lebih fokus kepada membuat lembar data ini ya, data arsiparis ini dalam lembar Word masing-masing nanti akan tertuang di dalam lembar Word seperti ini. Oke Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi bahwa saya kembali lagi ya ke sertifikat tadi 500 ini Bapak Ibu, pada tahun 2023 kemarin ini sudah dibuatkan sertifikatnya di aplikasi Sri Kandi versi 2 ya Bapak Ibu, dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu sebagai contoh seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang sudah jadi, beberapa sertifikat yang sudah jadi. Bayangkan kalau ini harus dibuat secara manual atau di remnya kita buat satu persatu. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini saya pecah ya, data sebanyak 700 kemarin itu saya bagi menjadi 4 kelompok ya, jadi ada 200 seperti ini 200, dan alhamdulillah waktu itu Sri Kandi versi 2 itu support ya untuk banyak data seperti itu. Dan ini ya sama semua ya, jadi tidak ada yang berbeda, sedangkan itu hanya menggunakan 1-2 master yaitu seperti ini tadi, hanya ada 1 ya. Ini nanti keluarnya itu menjadi sebanyak yang kita butuhkan dan kemudian dipecah ya. Jadi tadi ini datanya seperti ini 1 ya, nomor 1 sampai 200. Kemudian ini yang kelompok B 1 sampai 200 juga seperti ini ya. Nah, ini semuanya sama ya Bapak Ibu ya. Besarnya sama, kemudian simetrisnya juga seperti itu, dan ditandatangani oleh 2 orang pejabat, yaitu Kepala Dinas kami yang terhormat Bapak Merisasti dan juga oleh PJ Sekretaris Daerah waktu itu yaitu Bapak Haji Nandar Munadi ya. Jadi ini seperti ini. Nah, waktu itu adalah sebanyak 700 sertifikat. Oke, nah kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan mencoba memindahkan data yang sebanyak 150 ini ke dalam lembar Word ya, nanti sehingga datanya itu data seperti ini, Dara Maulina ini akan berada di satu lembar Word ini semuanya ya, sehingga nanti pada saat kita perlukan, bahkan kalau memungkinkan akan kita tempel foto yang bersangkutan untuk datanya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Sekarang saya lanjut dengan membuat database-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya mailing ya Bapak Ibu ya. Ini mailing. Pertama kita letakkan di sini, kita mulai mailing. Di sini kita pilih Start Mail Merger ya. Kita buat dulu normal Word document. Di sini dia dalam kondisi normal. Kemudian kita ambil di sini ya, select recipient. Ini kita ambil yang di sini, use an existing list ya. Kita pilih di sini, kita ambil data yang akan menjadi isiannya ya, ini tadi ya. Nah, seperti itu. Ini kita ambil data CFA 2024. Oke. Nah, seperti itu ya. Letakkan kursornya di sini Bapak Ibu ya. Otomatis ini sudah berubah. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Sudah berubah. Nanti saya akan coba mencontohkan, memberikan contoh cara mengisinya. Nah, cara mengisi data di sini ya seperti ini. Instansi kita buka insert merger file ya. Di sini instansi kita cari di sini ya, instansi ya di sini. Oke, instansi. Kemudian ini unit kerja, kita cari unit kerja ya Bapak Ibu ya. Ini unit kerja. Nah, kalau kita ingin melihat isinya itu apa, maka kita cukup mengklik di sini ya. Ini ya. Silakan Bapak Ibu ya. Kita klik di sini. Nah. Oke. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini maju. Oke, kita akan lihat. Nah, seperti ini. Untuk melihat data selanjutnya, ya. Oke, di sini tadi sudah ada data seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Kita edit dulu di sini. Kita refresh lagi ya. Ini kita buang yang kosong, ini tidak ada data ya. Kemudian yang di bawah juga kita buang, jadi ada baris yang kosong.
centangnya kita buang, kemudian refresh ya Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Kita lanjut lagi dengan ini nomor ya, nomor. Kemudian ini kita kembalikan ke sini. Kemudian sekarang nama ya, nama seperti itu. Kemudian NIP. Nah, seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, sampai ke bawah. Datanya kita pilih sesuai dengan data yang akan kita isi. Misalnya di sini ya, di Cloud CFA-nya saya buang dulu, saya hapus dulu. Ini konsisten kita dalam menulis ya, rapi Bapak Ibu ya. Lihat bagaimana data ini lurus seperti ini. Kemudian ini oke. Di sini diklat keahlian kita isi sama diklat, kita cari diklat CFA ya. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat datanya maka seperti ini. Ya, contohnya ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah data Ibu Aryastati. Kita akan lihat Ibu Aryastati itu datanya bagaimana. Kayak ini Ibu Aryastati ya. Kita contohkan benar tidak Kota Agung 14 April 1970. Kota Agung ya, ini ya, Kota Agung 14 April 1970. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Setelah selesai kita isi sampai ke bawah, kemudian ini jangan lupa ya Bapak Ibu, tetap pedomani kebijakan yang mengatur tentang tata naskah dinas manakala kita bekerja membuat sebuah naskah dinas. Dimulai dari kop yang seperti ini tulisan pemerintah Provinsi Bengkulunya, huruf Arial 14, kemudian tulisan dinas perpustakaannya itu 18 dan di bold, kemudian alamatnya ini dengan huruf Arial 10. Kalau nama instansinya terlalu panjang, nama unit kerjanya terlalu panjang, maka ini kita sudah buat seperti ini, boleh dikecilkan secara bersamaan ya. Kita pencet kontrol dan kurung kurawal sebelah kiri ya, seperti itu ya, sehingga dia besarnya sama, proporsinya tetap 3 dan 4 ya, 3:4. Kita kembalikan lagi seperti kondisi pertama, seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan huruf Arial dan karena ini datanya lumayan panjang, maka saya menggunakan kertas tetap dengan menggunakan kertas A4 ya ini ya. Itu, dan tetap Bapak Ibu ingat di sini jangan sampai diisi setelah huruf terakhir ini ya, kurung kurawal di sini. Jangan ada enter seperti ini ya Bapak Ibu. Karena pada saat kita enter nanti akan ada lembar kosong di bawah. Jadi jedah ya. Nanti dia lembar seperti ini berisi, kemudian kosong, kemudian berisi sehingga acak-acakan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, bila ini sudah selesai, kita kembali ke mailing tadi. Sekarang kita akan melihat bagaimana kita memindahkan data-data yang ada di dalam tabel ini. Dengan sekali klik ya, maka dia akan berada di dalam seluruh lembar Word-nya masing-masing, sehingga ada 150 lembar data ya. Ini kita kembali lagi, ini saya tutup saja biar tidak mengganggu. Oke, saya simpan. Kemudian ini kembali ya ke sini Bapak Ibu ya. Kita akan coba bagaimana supaya nanti ini datanya sebanyak 150 lembar. Ini kan masih satu lembar ya, ini tidak ada lagi file di bawahnya yang sudah habis. Ini kita akan pindahkan dengan cara ya, kita klik ini, kemudian pilih ini ya, edit individual dokumen seperti ini. Kalau kita memilih hanya antara 1 sampai 10 ya, kalau kita hanya memilih beberapa lembar saja atau beberapa data saja yang dari Excel tadi, nah ini kita hanya ingin mengambil sampai 10, nomor urut 10, maka caranya sama seperti ini tadi ya. Tapi kalau kita ingin mengambil seluruh data, maka kita klik all ya Bapak Ibu ya, all ini oke. Seperti itu ya, jadi kita benar-benar terbantu dengan sistem ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini kita sudah tidak lagi pada lembar Word yang tadi di master data tadi. Ini kita bisa lihat di sini, ini adalah master datanya ya, yang hanya satu lembar tadi. Sedangkan yang lembar yang tercipta dari kita klik ini tadi ya, klik ini ya tadi, klik ini, keluarnya adalah lembar ini. Nah, ini Bapak Ibu jumlahnya adalah sebanyak 150 lembar dengan data sudah masing-masing
orang ya. Contohnya ini ya. Ini nomor urut 2, kemudian nomor urut 3, nomor urut 4. Kemudian namanya juga ini kita buktikan ya, nomor 4 apakah betul ini adalah Ibu Isnendri. Coba nomor 4 di sini kita lihat nomor 4 ini ya. Isnendri ya, seperti ini ya. Oke, ini ya betul ya datanya. Dan kita buktikan juga kembali ke oke, kalau kita ingin mencari di sini ya. Kita ingin melihat lembar yang nomor 78. Nomor 78 ya, ini ya nomor 78 Kusmawati. Apakah benar nomor 78 adalah Kusmawati? Kita lihat di tabel data tadi ini ya, Kusmawati. Nah, sudah seperti itu Bapak Ibu ya, sudah bisa dilihat bahwa data yang pindah ke sini ini sudah benar. Nah, seperti itu. Nah, untuk penandatanganan, karena kita akan menandatangani ini di aplikasi Sri Kandi versi 3, maka kita jangan lupa ya Bapak Ibu, ini ada spasi kosong ya, ada enter sebanyak 3 kali. Oleh saya ini untuk yang di atas, ini tulisannya menggunakan Arial 12, boleh mau 11 juga silakan. Kemudian di sini saya menggunakan Arial 10 ya Bapak Ibu ya. Kemudian tanda tangan ini sedikit masuk ya, ini ya, kelihatan ya, sedikit masuk. Kemudian yang di bawahnya ini ada enter 3 kali juga, ini dengan huruf Arial 9 ya Bapak Ibu ya. Silakan mau 10 juga silakan, saya lebih memilih 9. Oke, sudah seperti ini, data ini sudah sebanyak 150 lembar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini udah 150 ini. Apakah benar nomor 150 adalah Vera Novasandra? Kita bisa lihat di sini ya. Terakhir, data terakhir yaitu ya Vera Novasandra ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, oke, ini sudah jadi di lembar Word-nya. Sekarang kita akan simpan dulu ya filenya ini, karena ini belum ada judul. Maka kita akan simpan dengan judul apa ya tadi ya? Oh, bukan di sini. Ini kita pindah. File arsiparis di sini akan kita buat di sini file pemutahiran data arsiparis 2024. Oke, seperti itu ya. Jadi ingat ini file pemutahiran data arsiparis 2024. Ini sudah jadi. Sekarang kita akan masuk ke Sri Kandi-nya ya Bapak Ibu ya. Kita akan menggunakan Sri Kandi versi 3. Oke. Ini kemudian saya akan masuk ke akun saya. Oke, kemudian saya akan memilih ya. Sudah masuk ya, kita sudah masuk. Sekarang kita akan meregistrasi naskah yang tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau kita ingin memberikan nomor, ini bisa juga ya Bapak Ibu ya. Kita akan membuat tabel di atas, membuat registrasi nomornya, tapi untuk kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan contoh, tidak akan mempraktekkan dahulu. Saya akan lebih fokus kepada mengupload file ini ke Sri Kandi. Pertama, seperti biasa, di sini kata kunci saja yaitu perpustakaan. Kemudian jenis naskah adalah saya bikin surat dinas biasa aja ya, dinas biasa aja, karena ini belum ada jenis naskahnya ya, data seperti itu misalnya. Saya di sini akan membuat atau laporan juga boleh ya, laporan. Oke, laporan kegiatan. Nah ini oke. Sifatnya biasa, kemudian klasifikasinya adalah arsiparis, kata kuncinya saya ambil arsiparis, kemudian saya ambil database arsiparis. Ini adalah dokumen pemutahiran data fungsional arsiparis di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2024. Oke, saya bulan pendataan ya
2024. Oke. Ini ada salah ya sedikit. Ini kemudian bulan dan ini seperti ini. Oke. Ini pastikan lagi ya yang tadi, kita tutup aja supaya tidak mengganggu. Kemudian ini kita simpan dulu ya, pastikan sudah disimpan. Kemudian kita akan upload filenya ke dalam aplikasi Sri Kandi. Oke, kita ambil di sini tadi ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan mencoba apakah ini bisa di tanda tangani ya sebanyak 150 data ya. Di sini saya akan tujukan ke Tiara ya, Tiara Sudama. Kemudian verifikator saya bikin saya saja ya seperti biasa. Di sini banyak ya datanya, hanya saja kita akan kesulitan bila kita untuk belajar ini menggunakan verifikator orang lain ya, kita mesti menghubungi lagi dan sebagainya. Dan di sini saya juga akan menandatangani sendiri. Ini digunakan untuk pembuatan video tutorial penerapan pembuatan naskah dinas database. Oke, itu saja ya. Seperti ini sudah kita tadi. Jangan lupa ya Bapak Ibu, jangan ada yang kosong sehingga kita tidak kesulitan harus bolak-balik. Kemudian ini ambil nomor ya, hampir lupa tadi. Kemudian ya ini masih X ya, masih X, nggak apa-apa. Oke. Untuk penomoran Provinsi Bengkulu itu menggunakan parameter seperti ini ya untuk secara umum, kecuali naskah dinas pengaturan seperti misalnya Perda, Pergub itu tidak sama. Khusus untuk naskah dinas yang lain rata-rata sama ya Bapak Ibu. Di sini kita, nah ini tadi karena kita menggunakan, oke, kita menggunakan ini B adalah tadi sifat naskah biasa. Kemudian 000525 ini adalah klasifikasi, X adalah nomor urut naskah dinas atau nomor registrasi naskah dinas, DPK adalah singkatan dari Unit Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, dan 2024 adalah tahun. Jadi kalau kita baca dalam bentuk singkatan, ini adalah KS, kemudian ini adalah K, ya ini K, ini adalah N, ini adalah S, ini adalah Y ya, seperti itu. Kemudian ini sudah selesai Bapak Ibu, kita tinggal menyimpan. Ini tipe tanda tangannya adalah TTE ya, kita simpan naskah dinas ini. Oke, ini belum terisi ternyata ini ya, seperti itu. Baru kita simpan, pastikan lagi sudah tidak ada yang kosong, kita simpan. Kita akan lihat apakah 150 naskah dinas ini bisa diupload di Sri Kandi. Nah ternyata ini bisa ya Bapak Ibu ya, bisa. Sekarang kita akan lihat bagaimana bentuk naskah dinas yang tadi setelah masuk di Sri Kandi ya. Kita klik preview atau gambar mata ini di sini. Tunggu ya, sabar sampai ini selesai bekerja. Oke, kalau sudah maka kita akan melihat file PDF-nya. Nah ini cenderung agak lama ya, karena naskah dinas yang kita upload ini sebanyak 150 lembar. Nah ini Bapak Ibu berarti ini ada yang tidak rapi ya, karena ini 250. Nah ini tidak rapinya pasti di penomoran ini ya Bapak Ibu. Karena kalau di Sri Kandi menggunakan penomoran otomatis di sini, ini maksudnya di sini ya, di sini. Ini ya, maka ini ya penomorannya ini pakai nomor otomatis ya. Nah ini sebaiknya tidak menggunakan seperti ini. Oke Bapak Ibu ya. Maka untuk itu kita akan merubah file ini sehingga tidak terjadi seperti tadi. Nah merubahnya adalah di file yang tadi ya,
format pemutahiran data. Oke, kita buka kembali ini, kemudian kita ubah, kita buang penomoran ini, kita nomori secara manual. Baik Ibu, Bapak Ibu semua, kawan-kawan sekalian, ini adalah file yang sudah saya perbaiki ya. Ini nomornya sudah secara manual ya Bapak Ibu ya. Nah, secara manual ini sudah seperti ini, jadi tidak digunakan penomoran yang seperti ini ya. Kalau ini menggunakan ini dia akan kacau seperti tadi. Ini sudah selesai seperti ini. Oke, kita jangan lupa ini jangan ada di enter bawahnya supaya tidak ada lembar kosong. Sudah seperti ini, udah jadi. Nah, kemudian seperti tadi ya Bapak Ibu, ini kita ulangi lagi seperti tadi. Oke, ya, saya buang dulu, ini disimpan, kemudian ini ulang ya. Ini saya akan membuang ini ya, centangannya tadi baru saya buang, data kosongnya tidak usah diambil. Caranya kita buang centangnya, kemudian klik, kemudian di refresh ya Bapak Ibu. Oke, kemudian kita edit seperti ini, all ya, sudah seperti itu. Ini ya Bapak Ibu, udah datanya. Ini tadi adalah form masternya ya, kita simpan biar tidak hilang, tidak terganggu. Kemudian tidak bisa disimpan ya nanti. Nanti kita simpan. Kemudian ini file yang ini kita simpan dengan nama yang tadi ya, kita save as seperti ini, kemudian kita pilih yang ini. Nah, seperti ini adalah data baru yang sudah kita ubah sebanyak 150 data ya. Ini 150 data. Kita lihat di sini ini di 150. Kemudian kita kembali ke Srikandi kita tadi, kita kembali lagi dan kita tukar file yang sudah kita upload tadi ya, dengan cara klik gambar pensil atau edit ini. Ya, seperti itu. Kita langsung saja menukar filenya. Kita ambil file yang ini lagi ya tadi, kemudian disimpan dan jangan lupa diperbaharui. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lihat ya Bapak Ibu, tadi jumlah kertasnya mencapai 250 ya, karena ada acak-acakan ya, seharusnya tetap berjumlah 150. Nah, ini karena lumayan banyak data yang harus dibaca oleh aplikasi sehingga membutuhkan cukup waktu ya, cukup lama. Ini Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah terlihat Bapak Ibu ya. Ini ada sebanyak 150 data ya. Nah, 150 data. Ini tadi dokumen pemutahiran data fungsional arsiparis. Kemudian ini adalah digunakan untuk pembuatan video, ini kurang N ya, kurang N, nanti kita ubah lagi. Kemudian detail naskahnya ini ditandatangani TTE dan sebagainya, diregistrasi oleh Hijranita. Kemudian tujuannya ke Tiara Sudarma, ini bisa kita lihat. Kemudian di sini lini masanya juga kita bisa lihat bahwa file ini sudah ada ditukar ya. Nah, kemudian tadi ada yang salah, kita edit lagi, kurang N tadi ya, pembuatan video tutorial. Oke, ini sudah, kita klik perbarui naskah. Oke Bapak Ibu, kalau sudah yakin benar naskahnya, kita bisa kirim konsep ya. Tadi saya katakan bahwa ini lumayan ya, alhamdulillah sekali. Sekarang sudah bisa mengupload sampai 150 lembar ya. Sedangkan beberapa waktu yang lalu kita hanya bisa mengupload itu 12 lembar. Yang jelas saya sampaikan lagi terima kasih kepada tim pusat ya, tim Srikandi pusat yang telah bersusah payah berjuang memperbaiki aplikasi ini sehingga lebih baik seperti sekarang. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah jadi seperti ini, tanda tangannya juga sebanyak 150 ya. Oke, sekarang kita sudah yakin, kita klik kirim.
Oke, berhasil. Sekarang kita langsung melakukan verifikasi. Karena saya yang verifikasi tadi saya katakan bahwa saya jarang menggunakan di beranda ya Bapak Ibu ya. Saya lebih suka di menu yang bawah, menu naskah keluar, kemudian di sub menu verifikasi naskah. Oke, verifikasi naskah ini sudah ada data pemutahiran. Kita klik gambar matanya, kita cepat saja ya Bapak Ibu ya. Insya Allah data ini sudah pas, tidak ada yang lari atau tidak ada yang acak-acakan lagi. Datanya seperti ini. Oke, kita sudah siap untuk memverifikasi. Nah, ini kita verifikasi dan saya setuju ya. Atau mungkin kita akan tolak ya. Alasannya di sini perbaiki data. Oke, perbaiki data, pura-puraan aja ya, perbaiki data. Ini saya akan tolak dulu ya. Simpan, ini tadi tolak ya. Oke, yakinkan simpan. Kita akan lihat seberapa lama ya. Nah, ini sudah. Kemudian jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengklik ini, teruskan. Kalau tidak diteruskan maka konseptor tidak akan bisa mengubah. Nah, di sini ya. Oke, sudah kembali ke konseptor, artinya kita akan kembali lihat di log naskah. Nah, di log naskah ini sudah ada pensil kembali. Oke, kita akan merubah ya. Naskah dinas database arsivaris misalnya ya, saya gunakan ini aja, kemudian saya langsung simpan. Nah, pada aplikasi versi 2 dulu seringkali setelah kita ubah ini di data verifikasi biasanya sudah kembali ya, sudah ada tanda pensilnya ya, tanda pensilnya di bawah sudah ada biasanya. Beberapa waktu yang lalu ini tidak ada ya Bapak Ibu, karena di verifikasi di konseptor tadi belum mengklik ya, ini belum mengklik, oke, belum mengklik ini ya, selesai. Jadi ini harus ya, kalau di versi 3 ini harus diklik ya, kalau dulu tidak. Nah, kalau sekarang ini harus diklik selesai perbaiki ya, saya yakin. Nah, baru nanti di verifikator ini pensilnya baru keluar lagi ya. Oke, ini baru ada keluar lagi ya pensilnya. Jadi yakinkan itu, setuju. Kemudian ini catatan tadi saya buang, kemudian ini disimpan. Oke, ini suratnya sudah diverifikasi. Kemudian kita akan melaksanakan penandatanganan naskah dinas. Saya sedikit sharing juga ya Bapak Ibu ya, dalam membuat sebuah naskah dinas, perhatikan ya kerapihan dari naskah yang kita buat, karena bagaimanapun naskah yang ketik secara baik, konsisten dan secara estetika enak dilihat, itu tentu akan membuat nilai tambah kita ya. Kita saja senang melihatnya apalagi orang lain. Kemudian seperti ini ya sudah, kemudian kita akan tanda tangan. Nah, tanda tangan ini akan ditandatangani. Oke, tidak apa-apa ya, ini Bapak Ibu, kita memang tidak hasil sebenarnya, tapi ini menjadi sebuah rekaman kegiatan juga ya, merupakan hasil rekaman kegiatan yang kita akan gunakan untuk bahan sosialisasi atau bahan bimbingan teknis. Ini langsung setuju ya, sudah ditandatangan, saya setuju, kemudian kirim. Oke, sudah dikirim Bapak Ibu. Sekarang ada nomor ya, ini perhatikan, ini suka ngawur ya, jadi itu adalah apa namanya, tadi isinya adalah ini, kemudian kita akan tanda tangan. Oke, sekarang kita akan menandatangani. Ini saya barusan ngecek kembali ya kepresnya apakah betul atau tidak, hasil tanda tangan saya, kemudian sudah yakin dan kita langsung menandatangani. Kita akan lihat juga berapa lama proses penandatanganan untuk 150 naskah ini. Bapak Ibu, kita tunggu dengan sabar. Insya Allah ini berhasil ya. Kita berangkat ini berhasil dengan jumlah naskah yang sudah banyak. Nah, alhamdulillah ini Bapak Ibu sudah sebanyak 150 naskah ya, dan ternyata belum terlihat ini tanda tangannya. Oke, kita lihat dan alhamdulillah ini sudah ditandatangani ya, dengan tadi ya, kalau kata teman saya Bu Eni itu di reload secara membabi buta. Oke, ini tidak membabi buta ya, tidak
saya terima kasih untuk Sri Kandi Pusat. Alhamdulillah semuanya sudah sangat memudahkan, dan juga ini ya sudah ada autentikasinya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah 150 naskah ini sudah tercipta, sudah jadi, dan kita bisa menyimpannya ya. Ini sebelum disimpan kita jangan lupa kirim naskah supaya nanti pada saat di scan keluar itu datanya valid. Ya, sekarang kita bisa cetak ya, kita simpan dalam PDF, kemudian kita simpan di database makanan. Di file sini ini adalah file penyampaian database sudah di PTE ya. Sudah di PTE. Oke, simpan. Kemudian surat kita sudah jadi, kita lihatnya itu naskah keluar, bisa dilihat di data naskah keluar ya. Kalau di naskah namanya ada, kemudian di sini juga ada naskah keluar ya. Bapak Ibu, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan pada malam ini. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.